Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa minasang. Kali ini kita akan membahas Minna no Nihongo bab 9. Kemarin kita sudah beres membahas bab 8 ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas bab 9. Pada bab 9 ini hanya terdiri dari 5 bunkei ya teman-teman. Bunkei yang pertama yaitu kata benda ga arimasu, wakarimasu, kata benda ga suki desu, kirai desu, jouzu desu, heta desu. Nah, pada bunkei yang pertama ini kita akan bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman, supaya mudah membahasnya. Bagian yang pertama yaitu kata benda ga, arimasu atau imasu. Arimasu dan imasu artinya ada. Artinya ada. Arimasu untuk benda mati dan imasu untuk makhluk hidup. Nah, tapi bisa juga berarti punya. Oke, selain ada, arimasu dan imasu juga bisa diartikan punya. Yaitu untuk menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu. Oke, jadi di bunkei ini, arimasu dan imasu artinya punya. Yaitu untuk menunjukkan kepemilikan terhadap sesuatu. Contoh, saya punya mobil berwarna merah. Watashi wa akai kuruma ga arimasu. Watashi wa akai kuruma ga arimasu. Oke. Seperti biasa, subjek dulu saya yaitu watashi, terus partikel wa, terus baru ke belakang merah yaitu akai, terus mobil yaitu kuruma, terus partikel ga, lalu punya yaitu arimasu. Jadi saya punya mobil berwarna merah yaitu watashi wa akai kuruma ga arimasu. Nah, berwarna ini bahasa Jepangnya apa? Gak ada ya teman-teman. Karena saya yaitu watashi punya arimasu, terus ini partikel ga, terus mobil yaitu kuruma, akai yaitu merah. Nah, berwarna ini apa? Gak ada bahasa Jepangnya karena ini hanya untuk kata tambahan aja ya teman-teman, supaya mudah menerjemahkannya itu, supaya mudah dimengerti. Oke, karena kalau ada kata sifat dan kata benda, maka ya udah berarti ini menyatu gitu. Berarti ini mobil berwarna merah, berarti akai kuruma. Udah akai yaitu merah, kuruma itu mobil. Jadi akai kuruma itu ya udah jadi mobil berwarna merah gitu. Jadi nggak harus pakai kosakata warna lagi gitu ya. Oke. Contoh yang kedua yaitu saya punya kucing dan kelinci. Watashi wa usagi to neko ga imasu. Watashi wa usagi to neko ga imasu. Nah, kenapa yang pertama ini arimasu dan yang kedua ini imasu? Padahal artinya sama-sama punya, karena arimasu itu untuk benda mati. Ini kan mobil. Mobil kan benda mati. Oke. Dan ini imasu karena ini untuk makhluk hidup, usagi dan neko, kucing dan kelinci. Oke. Kelinci yaitu usagi, kucing yaitu neko. Nah, karena ini makhluk hidup, maka menggunakan imasu. Oke. Mudah ya teman-teman. Contoh selanjutnya. Saya punya pesawat yang sangat besar. Watashi wa totemo oki hikoki ga arimasu. Watashi wa totemo oki hikoki ga arimasu. Seperti biasa, saya watashi sebagai subjek, terus partikel wa, terus baru ke belakang sangat besar, yaitu totemo oki, terus pesawat yaitu hikoki, terus partikel ga, terus punya yaitu arimasu. Contoh terakhir, saya punya pacar yang sangat cantik. Watashi wa totemo kirei na koibito ga imasu. Watashi wa totemo kirei na koibito ga imasu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi arimasu dan imasu bisa juga untuk menunjukkan kepemilikan, yaitu artinya punya. Nah, terus kenapa di sini memakai partikel ga? Padahal kan ini kata kerja ya teman-teman. Arimasu dan imasu termasuk dalam kata kerja. Kenapa meskipun ini kata kerja tapi memakai partikel ga? Karena kata kerjanya kata kerja
pasif ya teman-teman. Kerja pasif. Ka menggunakan partikel ga. Karena ini kan cuma untuk menunjukkan kepunyaan aja. Saya punya ini, saya punya ini. Berarti kan nggak ada aktivitas kan. Cuma untuk menunjukkan kepunyaan gitu. Maka partikelnya ga, bukan wo. Nah, kalau ada aktivitas, objek dijadikan kata kerja, objeknya bisa dikata kerjakan, maka menggunakan partikel wo. Bagian yang kedua yaitu kata benda ga wakarimas, jozu desu, heta desu. Wakarimas artinya mengerti, jozu desu artinya pandai, heta desu artinya bodoh. Untuk menyatakan kemampuan seseorang. Contoh, saya mengerti komputer. Watashi wa konpyuta ga wakarimasu. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi rumusnya yaitu sebutkan subjeknya. Kalau ini kan saya, berarti watashi. Kalau misalkan nama orang ya sebutkan nama orangnya. Kalau nunjuk orang ya tunjuk orangnya gitu. Kalau seperti Anohito, ya, orang itu. Terus partikel wa. Terus kata bendanya apa? Sebutkan. Terus partikel ga. Terus wakarimas gitu. Kalau mengerti. Jadi wakarimas. Seperti contoh ini, saya mengerti komputer yaitu watashi wa konpyuta ga wakarimasu. Contoh yang kedua, saya mengerti bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi, watashi wa eigo to nihongo ga wakarimasu. Oke, seperti biasa dari belakang dulu ya teman-teman. Jadi sebutkan dulu subjeknya, saya yaitu watashi wa, terus baru ke belakang. Bahasa Inggris yaitu eigo, terus dan yaitu partikel to, masih ingat? Oke. Dan yaitu partikel to, terus nihongo yaitu bahasa Jepang, terus partikel ga, terus mengerti yaitu wakarimasu. Oke. Contoh yang ketiga yaitu saya pandai desain. Watashi wa desain ga jozu desu. Watashi wa desain ga jozu desu. Contoh yang terakhir, saya bodoh matematika. Watashi wa shugaku ga heta desu. Watashi wa shugaku ga heta desu. Mudah ya teman-teman. Jadi rumus ini yaitu kata benda ga wakarimasu atau jozu desu atau heta desu, yaitu untuk menyatakan kemampuan seseorang. Jadi sebutkan dulu subjeknya, terus kata bendanya, terus ga wakarimasu kalau mengerti. Kalau pandai berarti ga jozu desu. Kalau bodoh berarti kata benda ga heta desu. Begitu ya teman-teman. Bagian yang ketiga yaitu kata benda ga suki desu atau kirai desu. Suki desu artinya suka, kirai desu artinya benci. Nah, ini untuk menyatakan apa yang disuka dan apa yang dibenci ya teman-teman. Contoh, saya suka buah-buahan yang manis. Watashi wa amai kudamono ga suki desu. Watashi wa amai kudamono ga suki desu. Seperti biasa, sebutkan dulu subjeknya, saya yaitu watashi, terus partikel wa, terus baru ke belakang. Manis yaitu amai, buah-buahan yaitu kudamono, terus partikel ga, terus suka yaitu suki desu. Jadi, watashi wa amai kudamono ga suki desu. Contoh yang kedua, saya suka sendirian. Watashi wa hitori de ga suki desu. Watashi wa hitori de ga suki desu. Contoh yang ketiga, pacar saya suka cuaca yang sejuk. Pacar saya suka cuaca yang sejuk. Watashi no koibito wa suzushi tenki ga suki desu. Watashi no koibito wa suzushi tenki ga suki desu. Seperti biasa, subjek dulu, pacar saya berarti watashi no koibito, partikel wa, terus ke belakang, sejuk yaitu suzushi, terus cuaca yaitu tenki, terus partikel ga, terus suka yaitu suki desu. Jadi, watashi no koibito wa suzushi tenki ga suki desu. Contoh yang keempat, saya benci tempat yang kotor. Watashi wa kitanai tokoro ga kirai desu. Watashi wa kitanai tokoro ga kirai desu. Contoh terakhir,
Saya benci orang yang suka berbohong. Saya benci orang yang suka berbohong. Oke. Nah, untuk contoh yang terakhir ini, kira-kira bahasa Jepangnya gimana, teman-teman? Coba bisa teman-teman tebak. Oke, jadi bahasa Jepangnya yaitu Watashi wa uso ga suki na hito ga kirai desu. Jadi sebutkan dulu subjeknya seperti biasa, watashi wa, terus berbohong yaitu uso, terus suka yaitu sukina. Nah, untuk menyambungkan kata benda dan kata sifat, maka menggunakan partikel ga. Nah, uso ini kan kata benda. Setelahnya ada kata sifat sukina. Nah, jadi menggunakan partikel ga di sini. Terus orang yaitu hito, terus ga kirai desu. Seperti biasa. Seperti contoh, seperti rumus yang ini gitu. Jadi saya benci orang yang suka berbohong, yaitu watashi wa uso ga suki na hito ga kirai desu. Seperti itu. Mudah ya, teman-teman. Bunkai yang kedua yaitu dongna, kata benda. Dongna artinya yang seperti apa atau yang bagaimana. Nah, dongna ini pernah kita pelajari ya, teman-teman. Di bab sebelumnya juga ada dongna. Contoh, suka tempat yang seperti apa? Dongna tokoro ga suki desu ka? Dongna tokoro ga suki desu ka? Nah, untuk di bunkai ini, dongna-nya di awal semua ya, teman-teman. Jadi, sebutkan dongna-nya dulu, terus baru dongna tokoro ga suki desu ka? Gitu. Terus misalnya jawab, suka tempat yang sepi. Shizuka na tokoro ga suki desu. Shizuka na tokoro ga suki desu. Contoh yang kedua, suka mobil yang seperti apa? Dongna kuruma ga suki desu ka? Dongna kuruma ga suki desu ka? Terus misalnya dijawab, suka mobil yang cepat. Hayai kuruma ga suki desu. Contoh yang ketiga, suka kamar yang seperti apa? Dongna heya ga suki desu ka? Terus misalnya dijawab, suka kamar yang luas. Hiroi heya ga suki desu. Contoh yang terakhir, suka olahraga apa? Dongna supotsu ga suki desu ka? Suka sepak bola. Saka ga suki desu. Jadi intinya dongna ini untuk menanyakan yang seperti apa atau yang bagaimana gitu. Jadi untuk menanyakan informasi lebih lengkap dari suatu kata benda atau dari suatu objek gitu. Seperti ini kan dia bertanya apa yang disukai dari suatu kata benda ini. Contoh, seperti contoh-contoh ini yaitu dongna tokoro ga suki desu ka? Suka tempat yang seperti apa gitu. Jadi cara menerjemahkannya yaitu dari yang seperti apa dulu, yaitu dongna dulu di awal. Terus sebutkan kata bendanya, terus partikel ga, terus kata sifatnya. Karena di sini suka, maka berarti suki desu ka. Nah, jangan lupa pakai ka, partikel ka, karena ini untuk bertanya ya, teman-teman. Oke. Nah, terus contoh yang terakhir ini, kenapa artinya cuma apa aja, bukan yang seperti apa? Sama saja ya, teman-teman. Jadi intinya untuk menanyakan yang apa dari suatu kata benda, yang seperti apa, yang bagaimana, yang apa gitu dari suatu kata benda. Seperti contoh terakhir ini, dia bertanya, suka olahraga apa? Sama aja dengan suka olahraga yang seperti apa, ya kan? Sama aja kan? Jadi ya penggunaan dongna-nya juga sama. Jadi dongna support suga suki desu ka? Gitu. Oke, mudah ya teman-teman? Sangat-sangat mudah. Selanjutnya, bunkai yang ketiga, yaitu yoku, daitai, takusang, skoshi, amari, zengzeng. Yoku artinya dengan baik,
Daitai artinya kira-kira atau sebagian besar. Takusang artinya banyak. Sukoshi artinya sedikit. Amari artinya tidak begitu. Zeng-zeng artinya tidak sama sekali. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Jadi yoku itu 100% kata kerja positif. Oke? Karena artinya dengan baik gitu. Jadi yoku 100% kata kerja positif, dan daitai itu kata kerja positif tapi dia 80% gitu. Jadi di bawah yoku. Kalau yoku kan dengan baik. Nah, kalau daitai itu kan sebagian besar, berarti dia cukup tapi kurang baik gitu. Terus amari yaitu kata kerja negatif dan kata sifat negatif. Dan ini perkiraannya 30%. Nah, untuk zeng-zeng ini udah pasti negatif. Kata kerja negatif, kata sifat pun negatif. Oke. Dan perkiraannya 0% gitu. Jadi kalau yoku itu dengan baik, nah jadi pasti positif. Daitai itu di bawah yoku tapi masih positif. Terus amari ini kata kerja negatif, dan yang paling bawah itu zeng-zeng yang pasti negatif gitu. Amari pun tetap negatif. Nah, untuk takusang ini masuk ke positif karena artinya banyak. Oke. Dan sukoshi ini meskipun artinya sedikit tapi dia kata kerjanya positif dan kata sifat pun positif. Contoh, saya mengerti bahasa Jepang dengan baik. Watashi wa nihongo ga yoku wakarimasu. Watashi wa nihongo ga yoku wakarimasu. Oke. Seperti biasa, subjek sebutkan dulu watashi wa, terus kata benda dulu yaitu nihongo, terus partikel ga, terus baru dengan baik yaitu yoku, terus mengerti yaitu wakarimasu. Nah, untuk kata-kata yang tadi, kata benda yang tadi yaitu yoku, daitai, takusang, sukoshi, amari, dan zeng-zeng, ini letaknya di sebelum kata kerja ya teman-teman. Sebelum kata kerja. Oke. Contoh yang kedua. Orang itu sebagian besar mengerti kendaraan. Ano hito wa norimono ga daitai wakarimasu. Ano hito wa norimono ga daitai wakarimasu. Contoh yang ketiga, saya ingin banyak uang. Watashi wa okane ga takusang hoshii desu. Watashi wa okane ga takusang hoshii desu. Oke, jadi letaknya itu sebelum kata kerja atau sebelum kata sifat gitu. Contoh yang keempat, saya punya sedikit nasi. Watashi wa gohan ga sukoshi arimasu. Watashi wa gohan ga sukoshi arimasu. Contoh selanjutnya, saya tidak begitu mengerti bahasa Inggris. Watashi wa eigo ga amari wakarimasen. Watashi wa eigo ga amari wakarimasen. Oke, kalau amari pasti negatif. Terus, tadi malam saya sama sekali tidak tidur. Yube, watashi wa zengzeng nemasen deshita. Tadi malam yaitu yube, terus saya yaitu watashi, partikel wa, terus sama sekali yaitu zengzeng, terus tidak tidur yaitu nemasen deshita. Kenapa ini bentuknya maseng deshita? Karena ini negatif dan lampau ya teman-teman. Bentuk negatif dan bentuk lampau. Oke. Karena ini kan tadi malam, berarti sudah berlalu. Oke. Di nemaseng deshita. Begitu ya teman-teman. Jadi yoku yaitu dengan baik, daitai yaitu sebagian besar, takusang artinya banyak, sukoshi sedikit, amari tidak begitu, zeng-zeng sama sekali.
Untuk zeng-zeng ini pasti negatif. Sama sekali kata kerja negatif. Amari pun kata kerjanya pasti negatif. Oke. Bunke yang keempat yaitu kara, artinya karena. Nah, ini untuk menyebutkan untuk menjelaskan suatu alasan ya, teman-teman. Contoh, karena tidak ada waktu, tidak makan sarapan. Jika enggak arimaseng kara, asa gohang o tabemaseng. Jika enggak arimaseng kara, asa gohang o tabemaseng. Karena tidak ada waktu, nah ini kan berarti dia menunjukkan alasan gitu. Alasannya karena tidak ada waktu, terus disusul dengan sebabnya atau akibat karena alasan tersebut gitu. Seperti contoh ini, karena tidak ada waktu, jika enggak arimaseng kara. Oke, jadi kara ini disebutkannya di akhir ya teman-teman. Setelah kata kerja atau setelah des gitu, pokoknya di akhir. Nah, untuk menerjemahkan kalimat ini, yaitu dari belakang sini dulu. Dari waktu, yaitu jikang, terus ga, oke, vertikal, ga, terus tidak ada, yaitu arimaseng. Nah, karena baru di sini kara, oke. Jadi kara ini pasti di akhir, setelah kata kerja atau setelah des, gitu. Jadi sebutkan dulu kata bendanya, terus kata kerja, terus karena. Jadi karena tidak ada waktu, yaitu jika enggak arimaseng kara, tidak makan sarapan, asa gohang o tabemaseng. Contoh yang kedua, karena hari ini hari Minggu, tidak pergi ke perusahaan. Kyo wa nichiyoubi desu kara kaisha e ikimaseng. Oke, sebutkan dulu subjeknya hari ini yaitu kyo, terus partikel wa. Terus bendanya hari Minggu yaitu nichiyoubi, terus des, baru kara. Jadi kyo wa nichiyoubi desu kara kaisha e ikimaseng. Contoh yang ketiga, karena sakit tidak pergi ke sekolah. Byoki desu kara gakko e ikimaseng. Byoki desu kara gakko e ikimaseng. Contoh terakhir, karena tidak punya uang, tidak membeli apapun. Okane ga arimaseng kara nani mo kaimaseng. Okane ga arimaseng kara nani mo kaimaseng. Begitu ya teman-teman. Jadi kara letaknya pasti di akhir, setelah kata kerja atau setelah des, begitu. Meskipun bahasa Indonesianya di awal disebutkannya karena, oke. Meskipun dalam bahasa Indonesia disebutkannya di awal, tapi dalam bahasa Jepangnya itu di akhir, setelah kata kerja atau setelah des, begitu. Udah ya teman-teman. Bunke yang terakhir yaitu doste, artinya kenapa. Yaitu kata tanya untuk menanyakan alasan. Contoh, kenapa belajar bahasa Jepang? Doste nihongo o benkyou shimasu ka? Nah, untuk doste ini letaknya pasti di awal ya teman-teman. Di awal. Doste, oke. Jadi di awal. Doste nihongo o benkyou shimasu ka? Terus misalnya dijawab, nihon e ikimasu kara, karena akan pergi ke Jepang. Nah, untuk pertanyaan doste, jika ada pertanyaan doste, maka dijawab dengan kara ya teman-teman. Dengan karena. Karena ini kan bertanya kenapa. Nah, berarti jawabannya yaitu karena. Oke. Seperti contoh-contoh ini. Contoh yang kedua yaitu kenapa benci konser dan karaoke? Doste karaoke to konsato ga kiraya desu ka? Urusai desu kara. Karena berisik. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan doste, jawabnya pasti pakai kara, yaitu karena. Contoh yang ketiga, kenapa belanja di toko itu? Doste ano mise de kaimano shimasu ka? Karena murah.
Yasui desu kara. Oke. Contoh terakhir, kenapa suka film horor? Doste hora no eiga ga suki desu ka? Omoshiroi desu kara. Karena seru. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan doste, jawabnya pasti menggunakan kara. Kenapa nani nani nani? Karena nani nani nani. Kenapa ini? Karena ini. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya ada doste, maka jawabnya menggunakan kara. Terus doste letaknya pasti di awal, nggak bisa di akhir ya teman-teman. Nggak bisa misalnya Nihongo o benkyou shimasu ka doste, nggak bisa. Oke, seperti itu untuk pembahasan bab 9 ini. Bagaimana teman-teman? Kira-kira mudah dipahami kan? Karena bahasa Jepang itu sangat mudah. Oke, sangat-sangat mudah. Ya, semangat buat teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Ya, mata nih.